Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Juliana Fatimah dengan nomor induk mahasiswa 220102006 dari Prodi Bimbingan Konseling B3 Beta Akting. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Prabu Siliwangi, juga sejarah berdirinya Kodam Siliwangi. Baik, untuk memulainya saya akan mencoba testing terlebih dahulu uh, dengan bagan flowchart yang saya buat. Baik, sebelumnya saya tes dulu. Mulai. Baik, di sini saya membuat flowchart tentang sejarah Prabu Siliwangi, juga sejarah berdirinya dari Kodam. Baik, ini untuk memenuhi mata kuliah dari Fakultas Swasta Siliwangi untuk tahun pelajaran tahun akademik tahun 2020 dengan dosen pengampu Pak Dr. Asep. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari flowchart yang saya buat. Yang pertama, yaitu di sini ada zaman pemerintahan Prabu Nisro Wastu Kencana, di mana beliau memerintah di Kerajaan Priangan Timur yang bertempat di Kawali Galuh, di mana dia mempunyai putra yang bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah di Kerajaan wilayah Priangan Barat atau Bogor dan sekitarnya. Di mana ini Prabu Nisrawatu Kencana Siliwangi ini mempunyai anak juga yang bernama Rahyang Dewa Nistala. Baik, pada zaman Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, beliau menikah dengan 3 orang istri. Hanya di dalam sejarah, baik dari istri pertama maupun istri kedua, tidak disebutkan, tidak dijelaskan namanya. Yang tercantum di sini adalah istri yang ketiga yang bernama Nyai Subang Larang. Dari Nyai Subang Larang ini, beliau mempunyai 3 orang putri. Yang pertama adalah Walang Sungsang, Rara Santang, dan seorang putra yang bernama Raja Sanagara, di mana putrinya yang bernama Rara Santang ini menikah dengan Sarek Hidayatullah. Selama memerintah, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini menerapkan beberapa nilai kemasyarakatan yang memang selama beliau memerintah itu dia menghapuskan segala pajak yang ditetapkan di masyarakat. Makanya di saat masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi terkenal dengan beberapa nilai-nilai yang memang menjadi contoh dan menjadi sejarah bagi generasi untuk yang sekarang. Di sini saya akan menjelaskan dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang Prabu Siliwangi pada saat beliau memerintah kerajaannya. Yang pertama di sini ada nilai kepemimpinan, di mana Prabu Siliwangi ini dia dapat menerapkan sifat kepemimpinan, di mana beliau dapat mengayomi, amanah, adil, jujur, menerapkan kemufakuan, sikap toleransi, prinsip kesetaraan, sikap kesatria atau patriotisme, dan mempunyai sikap egalitarian. Dan di sini pula beliau selalu menanamkan nilai keagamaan. Di sini kita bisa melihat di saat beliau menikah dengan Nyai Subang Larang dan mempunyai 3 orang anak, 2 orang putri dan 1 orang putra, di mana 1 orang putri ini menikah dengan Rara Santang, Sarek Hidayatullah. Nyai Subang Larang ini dia menganut agama Islam. Prabu Siliwangi
memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti agama yang dianut oleh ibunya, yaitu Nyi Subanglarang. Di sini kita dapat melihat dari nilai keagamaannya, di mana Prabu Siliwangi itu selalu menanamkan sifat toleransi beragama, yaitu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memeluk agama yang mereka inginkan, terutama untuk memeluk agama Islam, dan juga adanya unsur dakwah yang menyebarkan agama Islam, dan akhirnya masyarakat pada zaman Prabu Siliwangi ini banyak menggunakan Islam. Nah, di sini beliau juga menanamkan nilai kemasyarakatan, di mana nilai kemasyarakatan ini masyarakat dididik untuk saling menolong, dapat bekerja sama, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, mempunyai rasa kepedulian sosial, dan dapat mendidik generasi penerus. Dan yang terakhir, nilai yang selalu ditanamkan oleh Prabu Siliwangi adalah nilai kedaerahan atau suku Sunda, di mana beliau selalu menjunjung tinggi nilai ajaran leluhur, yaitu selalu mengalah, selalu menanamkan sifat jujur, silih asih, silih asah, silih asuh. Juga taat peraturan dan membayar pajak, juga selalu menanamkan sifat. Selama berkuasa, Rizky Baduga Siliwangi dari tahun 1474 sampai 1513, di saat dia memimpin perang, dia selalu menanamkan 20 strategi militer. Di antaranya adalah Makara Bihwa, Katra Bihwa, Lisang Bihwa, Singa Bihwa, Garuda Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Braja Panjara, Asuma Riput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luwuk Matruwut, Udang Sumeka, Babah Buhaya, Ngaling Gamani, Lemah Merawas, Adipati, Brebu Sakti, paket Prajuti, dan Tapak Sawatri. Dari 20 strategi militer yang selalu dia tanamkan, ini akan menjadi benang merah dengan didirikannya Kodam 3 Siliwangi, di mana di saat dia memerintah dia selalu juga memberikan strategi, yaitu memasukkan penyusup ke dalam lingkungan musuh. Jadi dia selalu memberikan strategi perang yang memang dipikirkan terlebih dahulu, yang akhirnya dia dapat menerapkan rencana-rencana yang akan dia laksanakan di saat menjalani peperangan. Di sini dapat kita tarik garis merah karena dari 20 strategi militer yang dia tanamkan, akhirnya timbulan nilai juang dan keteladannya yang patut ditiru oleh generasi penerus sampai saat ini dan seterusnya, di mana nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jawa Barat. Baik untuk TNI Angkatan Darat dan Kodam Siliwangi, ini ada beberapa tahapan yang memang dilakukan sebelum menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama di sini pada awal pertama dibentuknya dinamakan dengan nama Heiho tahun 1943. Juga ada peta yang dibentuk pada Februari 1945. Juga BKR yang dibentuk pada tahun 1945, lalu TKR 5 Oktober 1945, TKR Januari 1946, TRI atau Tentara Rakyat Indonesia bulan Januari 1946, TNI Juni 1947, yang akhirnya pada Orde Baru itu dinamakan dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan setelah Orde Baru itu lalu dibentuklah nama Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baik, di sini kita akan melihat dari peristiwa bersejarah Kodam 3 Siliwangi. Ada beberapa peristiwa yang memang tercatat di dalam sejarah yang
dilakukan oleh Kodam 3 Siliwangi. Yang pertama di sini adalah peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 22 Maret tahun 1946, lalu hijrah ke Yogyakarta Februari 1946, lalu membantu memberantas pemberontakan PKI Madiun September 1948, dan Divisi Siliwangi menghadapi gerakan DITUI Januari tahun 1940. Dari sejarah peristiwa bersejarah Kodam 3 Siliwangi, ada beberapa jasa Siliwangi dalam lintasan waktu yang memang menjadi sejarah untuk di negara kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Kodam 3 Siliwangi itu dari masa ke masa, kita lihat dari awal tahun 1945 sampai 1948. Dia membantu menghadapi agresi Belanda 1 dan 2, lalu September tahun 1948 menumpas pemberontakan PKI MITO, tahun 1950 sampai 1959 menumpas pemberontakan APRA dan AJIS, tahun 1949 sampai tahun 1962 menumpas DITII yang berada di wilayah Jawa Barat, tahun 1958 sampai tahun 1959 Kodam Siliwangi bertugas di Mesir, tahun 1964 menumpas gerakan Java, lalu dilanjutkan tahun 1961 sampai tahun 1964. Ini dibentuknya Rikora dan Wikora. Lalu dilanjut dari tahun 1958 sampai tahun 1959, Kodam Siliwangi juga di sini bertugas di Mesir. September 1960 sampai Mei 1961 bertugas di Kongo. Lalu tahun 80 mengirim personil dari Kodam 3 Siliwangi untuk membantu perdamaian di Kamboja. Lalu Juni 1980 mengirim observer perdamaian di Kuwait. 1980 sampai 1995 mengirim pasukan perdamaian PBB di Bosnia. Lalu tahun 1980 sampai tahun 1995 terlibat pada kegiatan AMD atau Abdi Masuk Desa. Lalu tahun 90 sampai tahun 1995 aktif dalam pasukan perdamaian PBB, dan tahun 1993 sampai tahun 1994 operasi pengamanan di Timur Timur. Tahun 1997-1998 membantu operasi di Timur Timur. Tahun 1999 sampai tahun 2000 membantu operasi pengamanan di Ambon. Lalu tahun 2000 sampai 2001 membantu operasi pengamanan di Aceh. Tahun 2000 sampai 2003 membantu operasi pengamanan di Maluku Utara. Dan dari tahun 1996 sampai tahun 2003 aktif dalam TNI Manunggal Desa. Itulah jasa dari Kodam 3 Siliwangi dalam waktu yang memang Kodam 3 Siliwangi ini mengacu kepada strategi militer dari 20 strategi militer yang ditetapkan pada zaman Prabu Siliwangi, yang tentunya itu patut untuk dijadikan contoh dan ditiru untuk generasi penerus dan generasi zaman milenial. Itulah sekelumit sejarah dari Prabu Siliwangi, juga sejarah dibentuknya Kodam 3 Siliwangi, juga peristiwa-peristiwa yang melibatkan Kodam 3 Siliwangi, juga jasa Kodam 3 Siliwangi dalam waktu. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan dari bagan flowchart yang saya buat ini berguna dan bermanfaat bagi generasi penerus khususnya, dan jiwa patriotisme yang selalu ditanamkan oleh Prabu Siliwangi, juga jasa dari para pahlawan yang telah tadi saya jelaskan, menjadikan contoh bagi generasi penerus untuk dapat menumbuhkan jiwa patriotisme dalam hal apapun. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf
apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan baik dari bagan yang saya buat juga dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk stop share.